adalah 40 atau 40. Ya, 40. Nah, saudara. Dan mari saya mau ajak kita untuk memperhatikan apa yang Alkitab katakan tentang 40. Menarik sekali. Saudara, yang pertama kita tahu air bah itu dalam zaman itu berlangsung selama 40 hari 40 malam. Dan setelah 40, setelah kuarantin, setelah 40 hari itu, apa yang terjadi? Bumi yang lama berlalu, bumi yang baru muncul. Saudara, luar biasa, terjadi sesuatu perubahan. Nah, saudara, kemudian kita tahu bahwa Musa membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Dan selama 40 hari mereka di padang gurun sampai mereka masuk di tanah Kanaan. Nah, 40 tahun ini telah mengubah perbudakan menjadi orang merdeka. Merubah status mereka dari budak menjadi orang-orang merdeka. Ada perubahan yang terjadi setelah 40, setelah karantina. Nah, apalagi saudara? Musa di dalam perjalanannya itu pernah tinggal di puncak gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu itu selama 40 hari, 40 malam. Dan saudara ingat waktu dia turun dari gunung Sinai, ada sesuatu yang berubah. Wajahnya berubah, penuh dengan kemuliaan Allah. Ada change di sana, ada perubahan di sana, ada sesuatu yang ilahi terjadi. Nah, saudara, kita juga masih ingat sebelum memulai pelayanannya, ada seorang anak tukang kayu dari Nazaret. Sebelum dia memulai pelayanannya, dia menyendiri berpuasa selama 40 hari 40 malam. And then what happened? Apa yang terjadi kemudian? Saudara, 40 hari itu mengubah dia menjadi seorang yang penuh dengan kuasa, seorang yang melakukan mujizat, seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Terjadi change. Anak tukang kayu sekarang menjadi juru selamat dunia. Setelah 40 hari, setelah 40 days, setelah kuarantin. Nah, saudara, apa lagi saudara? Saudara, kita tahu bahwa setelah Paskah, setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menyisihkan waktu-waktu 40 hari dia masih ada di muka bumi ini. Untuk apa? Dia berkeliling mengunjungi murid-murid yang pada waktu itu sedang ketakutan, sedang cemas, sedang tidak punya pengharapan, sedang tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan. Tapi setelah 40 hari itu, orang-orang yang takut, murid-muridnya yang takut dan bersembunyi, mereka mendapatkan keberanian yang baru. Mereka yang tadinya mau kembali kepada kehidupan lama, mereka akhirnya diubahkan lagi oleh Tuhan. Dan mereka menjadi sebagai Allah Tuhan yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan luar biasa. After 40 days, ada sebuah perubahan. Setelah kuarantin, akan ada perubahan yang luar biasa terjadi. Percayalah itu, saudara. Nah, saudara, bukan itu saja. Saudara, secara ilmu kedokteran, katanya konon ya, bahwa seorang ibu yang melahirkan anak, ya, itu untuk kesehatannya, untuk kekuatannya pulih kembali, dibutuhkan waktu 40 hari beristirahat. Untuk apa? Terjadi restorasi, restore, pemulihan kembali terjadi dalam hidup diri seorang ibu. 40, luar biasa dengan 40 hari ini. 40 ingat, 40 ingat kuarantin. Setelah kuarantin, jadi karena kuarantin itu dibutuhkan, sama dengan seorang ibu membutuhkan 40 hari untuk pemulihan. Nah, saudara, kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan di sini? Ada sekelompok teolog yang berpendapat seperti ini. Dikatakan bahwa angka 40 itu melambangkan sebuah angka perubahan. Nah, ini adalah waktu, sekarang adalah waktunya setiap kita ini mempersiapkan sesuatu yang akan Tuhan lakukan, sebuah perubahan dalam hidup kita. Ini adalah waktu mempersiapkan diriku dan setiap orang untuk juga melakukan perubahan-perubahan besar di dalam hidupnya. Nah, saya sangat percaya bahwa setelah kuarantin ini,
ada sebuah perubahan mendasar yang kita akan lihat Tuhan kerjakan. Kita cukup hanya banyak berdoa, tetap percaya, dan ingat, kapanpun ada kata kuarantin atau 40 muncul, Alkitab mengingatkan kita tentang sebuah kata resetting, ya, perubahan. Nah saudara, itu sebabnya selama masa karantina ini kita lihat apa yang sudah kita lihat sampai sekarang. Atmosfer jadi bersih. Kerusakan lapisan ozon, menurut berita para saintis, sekarang mulai dipulihkan. Di kutub yang tadinya saljunya sudah menipis, sekarang mulai menebal lagi. Terjadi resetting, terjadi sebuah perubahan kembali. Apalagi kita tahu semua bahwa udara menjadi lebih bersih, lebih cerah. Kota-kota besar sekarang bisa lihat bintang. Jakarta dulu kalau setiap pagi itu rasanya sudah kabut di mana-mana. Sekarang kita bisa menikmati langit yang biru luar biasa. Terjadi perubahan. Saudara, fakta apa lagi? Hutan-hutan kembali menghijau setelah beberapa tahun terakhir ini. Kebakaran terjadi di mana-mana. Hancur akibat banjir, gempa bumi dan sebagainya. Gara-gara ada kuarantin. Saudara, semua itu mulai mengalami pemulihan kembali. Dan ada satu hal yang menarik untuk kita perhatikan juga adalah orang-orang, semua orang, tidak peduli agama apapun juga, kita lihat dipaksa untuk berbalik mencari Tuhan. Mereka mulai berdoa dan kita melihat di mana-mana gereja-gereja juga anak-anak Tuhan doa dan penyembahan, lagu-lagu pujian kepada Tuhan itu berkumandang di mana-mana, di setiap bangsa, di kota, di desa dan sebagainya. Saudara, seruan-seruan yang berbau rohani, hal-hal yang positif, sekarang tiba-tiba mengambil alih media sosial dari penguasaan dominasi hal-hal yang jahat. Bukankah itu semuanya karena kuarantin? Saudara yang kasih Tuhan, jadi ada sesuatu dengan kuarantin ini. Hiruk pikuk dunia, hiruk pikuk bumi itu sekarang seolah-olah diam, tidak bersuara. Setelah sekian tahun lamanya penuh dengan hiruk pikuk, sekarang seolah-olah semuanya diam. Dan satu hal yang pasti, banyak hati manusia benar-benar mengalami perubahan. Pertanyaannya, saudara, tapi kenapa harus melalui penghancuran oleh pandemi COVID-19 ini? Salahkah Tuhan? Tentu tidak. Lalu kalau Tuhan tidak salah, lalu siapa yang salah? Saya percaya malam hari ini dimanapun Anda berada, jawaban itu ada pada kejujuran sanubari kita semua. Itu sebabnya, mari kita syukuri karantin ini. Mari kita nikmati quality time di masa karantin ini. Hari-hari yang indah bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Kembalilah ke altar keluarga bersama-sama. Di dalam doa, melalui doa bersama keluarga, saya mau katakan saudara, ada berkat yang luar biasa. Lewat karantin, kita akan melihat perubahan yang Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan lakukan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam bisnis, dalam pekerjaan, dan di dalam pelayanan kita. Akhirnya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, semata-mata untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi you and bagi me. Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Oke, saudara. Tahun 2020, 20 plus 20 sama dengan 40. Itu sebabnya 2020 ini memang menjadi istimewa. 2020 ini juga
adalah tahun sensus penduduk buat Indonesia, dan banyak negara lain juga tahun sensusnya jatuh di 2020. Saudara, untuk apa sensus diadakan? Supaya pemerintah bisa menentukan arah visi dan kebijakan-kebijakan bangsa ke depan. Itu sebabnya doa saya, semoga hari-hari karantina ini membawa buat saudara dan saya sebuah pembebasan roh dan jiwa kita, supaya kita dapat fokus kepada visi Allah. Visinya bagi kita pribadi, bagi keluarga kita, bagi bangsa kita, bahkan bagi dunia kita. Lalu mari dalam masa berdiam diri ini, kita berusaha untuk selaraskan visi kita dengan visi Allah ke depan. Saudara, jadi kalau dalam tahun ini banyak di antara kita mungkin yang sudah jauh berjalan meninggalkan Tuhan, kembalilah sebelum terlambat. Jesus is coming soon, and very very soon. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan yang mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Percayalah kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Your best is yet to come. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kita akan